Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang sum, max, dan min. Dalam materi ini masih dasar-dasar juga, karena saya juga masih belajar tentang Oracle. Jadi di sini ada min, max, dan sum, dan tentang pengelompokannya dengan memberikan perintah group by. Langsung saja. Tentang max itu digunakan untuk mencari nilai maksimal dari sekumpulan data yang ada, dengan fungsi seperti ini. Lalu berikan perintah yang pertama adalah max, dengan max kan mewakili from table yang kita inginkan ya. Ini tabelnya. Select field yang kita tuju, terus fungsinya adalah max dengan nama fieldnya from table name. Sama buahnya untuk pengelompokannya itu kita mengambil fieldnya dengan group field Nah, seperti ini adalah fungsi dari max. Lalu ada juga selanjutnya itu min. Sama seperti yang di atas tadi, fungsinya yaitu select field 1 sampai nilai akhirnya, tapi max ini diganti dengan min. Lalu from table name yang kita tuju, lalu drop pada field ini, tapi ini diganti min. Nah, ini untuk min ini digunakan untuk mencari nilai minimal terkecil dari kumpulan data yang ada. Lalu yang terakhir adalah sum. Sum itu digunakan untuk mencari jumlah data yang ada tadi ya, dengan fungsi sama seperti di atas, dengan select field 1 sampai seterusnya, dengan fungsinya sum, dengan local from table name, dan dibuat group file. Dengan contoh kodenya, misalkan saya buat di sini untuk barang misalkan seperti ini. Pertama, implementasi programnya. Yang pertama itu kita buat dulu kode wadah, terus tinggal pilih mau max atau min. Apa kita gabung aja ya untuk mencari min seperti ini. Di sini min, pertama kita dulu, lalu jumlah produknya, jumlah produk, terus di sini nilai min produknya, nilai
ini produk seperti ini. Nah, ini produk. Nah, untuk yang max juga sama, untuk ditampilkan di bawahnya itu sama juga seperti ini. Ini jumlah produk akan S max produk. Nah, untuk apa namanya jumlah produk, untuk jumlah produknya sama dengan menggunakan sum ya. Sum jumlah produk. Nah, di situ ada sum jumlah produk, lalu di bawahnya baru dimasukkan lagi jumlah produk, jumlah produknya dengan nanti kan ada form table tuh, dengan form table produk. Kan kita akan menghitung dari tabel produknya. Tabel produk. Nah, kan tadi kan mengelompokkan. Nah, pengelompokan itu dengan cara group by kode produk. Nah, seperti ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan count. Count ini digunakan untuk mencari banyaknya data dari sekumpulan data yang ada. Sintak yang digunakan adalah seperti ini. Select file atau n. Count nama underscore file tutup kurung, lalu from table name, yaitu adalah sintak yang digunakan dalam count. Yang kedua, average. Average digunakan untuk mencari rata-rata dari sekumpulan data yang ada. Sintak yang digunakan adalah seperti ini. Select file, maaf salah, file lalu average nama file tutup kurung, lalu from table underscore name. Itu adalah sintak yang digunakan dalam average. Yang ketiga, saya akan menjelaskan variance. Variance merupakan salah satu parameter atau menghitung nilai varian dari suatu kolom. Variance bisa digunakan dalam sintak seperti contoh seperti ini.
Yens ya dalam kurung siang, kita from tem lalu kita panggil where, kota. Kita bisa menggunakan kota apa saja. Saya memilih Jakarta. Nah, itu adalah salah satu contoh dari syntax variance. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan fungsi case. Fungsi case memfasilitasi kebutuhan kondisional dengan mengajarkan pekerjaan yang ada dalam statement if, then, else. Kemudian pernyataan case PL SQL memungkinkan kita untuk mengeksekusi urutan laporan berdasarkan selektor. Misalnya seorang pemilih bisa dapat memilih berupa apa saja seperti variabel, fungsi atau ungkapan, bahwa pernyataan case mengevaluasi ke nilai boolean. Kita dapat menggunakan hampir semua jenis data PL atau SQL sebagai pemilih kecuali blob, jenis b-file dan komposit. Tidak seperti pernyataan if, PL atau SQL. Pernyataan case PL SQL menggunakan pemilih, bukan kombinasi dari ekspresi boolean ganda. Selanjutnya itu akan kita perlihatkan bentuk umumnya, yaitu case, kemudian expr, lalu when, kemudian comparison, kemudian underscore, expr1, spasi then, kemudian return underscore, expr. Nah, begini untuk baris pertama, kemudian baris kedua, buka kurung, when, spasi comparison, underscore expr2, spasi then, spasi return underscore expr2, lalu enter, kemudian when, sama seperti di atas, cuman bedanya exprn, kemudian spasi then, return underscore exprn, enter, else kemudian else underscore
expr tutup kurung ini di sini, kemudian n. Nah, ini untuk bentuk umumnya. Untuk bentuk umum dari case, kalau contohnya begini. Contohnya itu kita memakai fungsi yang sama, namun ada yang berbeda, tergantung penggunaannya mau yang mana yang digunakan. Declare kemudian enter, tab nilai number, titik koma, enter, begin, enter nilai, titik koma, sama dengan 60 titik koma. Maaf, yang ini tadi titik 2. Nah, begini. Kemudian case enter, when nilai lebih dari atau sama dengan 80, then enter, tab, kemudian dbms underscore output dot put underscore line, terus buka kurung, tutup kurung, tanda petik 2 kali, terus di sini A kapital, titik koma, enter. Nah, untuk mempercepat kita ambil dari yang sini aja ya. Kita copy di sini. Oh, ini ada spasi. Kita copy dari sini, kita paste. Ya, yang dirubah itu di sini nilai between nah di sini diganti jadi 70 dan 79 ya. Nah, lainnya ini diganti aja jadi B kapital B. Nah, selanjutnya begitu, masih sama, jadi diambil aja dari yang atas ini. Kita copy, kita paste di sini, nilai masih sama, ini between, namun di sini diganti 60 dan 69. Ini diganti jadi C. Enter, paste lagi, terus diganti ya itu 50 sama 59. Diganti D. Enter, kemudian else, dbms underscore output underscore line, tanda petik di sini
selanjutnya yang dihasilkan itu C. Nah itu tadi untuk cache. Selanjutnya NVL dan NVL2. Fungsi NVL sendiri itu digunakan untuk menggantikan nilai ketika nilai 0 ditemukan. Untuk NVL2 itu digunakan untuk menguji nilai 0 dalam suatu field, kemudian memberikan nilai yang berbeda jika field itu ternyata 0 atau not null. Untuk NVL itu bentuk umumnya seperti ini. NVL X XPR 1, XPR 2. Nah, untuk XPR 1 ini kalau di NVL itu XPR 1 itu adalah field yang akan dites nilai nolnya. Kalau XPR 2 itu nilai yang akan dikembalikan apabila XPR 1 bernilai 0. Kemudian ini untuk bentuk umum NVL. Untuk NVL 2 itu masih sama, cuman dia bedanya kalau di NVL 2 kan dia XPR 1, spasi itu XPR 2, ini nggak pakai spasi, di sini langsung XPR 3. Nah, itu bentuk umumnya. Kalau XPR 1 di NVL 2 itu field yang akan dites nilai nolnya. Kalau XPR 2 itu nilai yang akan dikembalikan apabila XPR 1 bernilai not null. Itu masih sama, cuman masih sama yang NVL 1 tadi. Yang lebihnya di sini XPR 3 nilai yang akan dikembalikan apabila XPR 1 bernilai 0. Kalau tadi kan XPR 2 di NVL itu XPR 1 bernilai 0, sedangkan di NVL 2 itu XPR 2 nya nilai yang akan dikembalikan apabila XPR 1 bernilai not null. Jadi berbeda ya. Kalau sama nanti nggak bisa dibedain. Ya mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kawan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Saya mulai dari tujar atau yang biasa kita sebut dengan datetime. Di sini sudah ada catatan saya yang sudah saya ketikkan agar lebih mudah. Fungsi dari tujar atau datetime ini adalah untuk mengkonversikan datetime atau interval value dari date, timestamp with time zone, timestamp with local time zone ke dalam nilai yang lebih spesifik. Jika yang belum tahu apa itu timestamp adalah waktu saat itu juga yang terdapat pada laptop kita atau database. Di sini timestamp with time zone. Ini bisa kita pilih zona waktunya ada di mana. Sini juga ada local time zone atau di mana lokal yang sekitaran kita waktunya bisa kita ubah. Maksud dari yang dalam nilai yang bisa spesifik adalah di sini tidak hanya ditujukan untuk tanggal saja, tapi dia bisa menunjukkan jam, detik, dan menit. Dia lebih spesifik. Cara menggunakannya adalah seperti ini. Create table date underscore tab. Ini maksudnya kita membuat table dengan nama date underscore tab. Di sini kita masukkan kode source code-nya. Di sini TS adalah maksudnya adalah timestamp jika kita hanya ingin menggunakan timestamp saja. Di sini ada TSLTZ atau bisa kita bilang time local time zone seperti ini. Di sini juga ada timestamp
which time zone TZ. Sangat mudah untuk menghafalnya. Kita hanya perlu terbiasa dengan menggunakan timestamp. Sebenarnya sangat penting dalam memasukkan data ke database, agar data yang kita masukkan itu dapat dilihat bagaimana kapan waktu upload kita, kapan terakhir kita edit. Nah, seperti itu. Penggunaannya sangat mudah. Kemudian ada to date, yaitu dimana untuk mengonversikan string ke date. Seperti ini, maksudnya string ke date. Jadi kita yang memasukkan tanggal seperti ini, nanti dia akan keluar seperti ini. Dia langsung menunjukkan waktu. Dalam penggunaannya kita menggunakan string 1. Di sini ada format max, maksud format max di sini, NLS language maksudnya di sini. Dan kalau kita ingin masukkan seperti ini, yang pertama itu kalau dalam memasukkan data ke database, dalam memasukkan tanggal ke database itu kita pertama menggunakan tahun, kemudian menggunakan bulan, baru ke tanggal. Di database formatnya seperti itu. Jadi ketika kita masukkan kita harus menggunakan seperti itu. Kemudian ada to number, yang dimana untuk mengkonversikan string ke number. Fungsinya sama, memang hampir sama dengan to date, tapi penggunaannya juga berbeda. Jadi maksud di sini adalah 120.73 adalah format mixnya, ini adalah language-nya. Kenapa ada 999,99 sementara resultnya hanya 121.1073? Sama seperti ini. Jadi kita masukkan 2003 0709. Di sini ada years, month, day. Di sini 999 ini menunjukkan banyaknya variabel yang kita masukkan. Bisa kita singkat juga lebih mudah. Di sini ada, misalkan kita masukkan, ini kita copy saja. Ini bisa kita hilangkan jika ingin lebih mudah. Seperti ini saja bisa keluar resultnya seperti ini. Dapat dicoba di rumah. Ya, demikianlah yang saya jelaskan. Sebenarnya kalau kita ingin belajar banyak tentang fungsi-fungsi function atau group function yang ingin kita pelajari pada Oracle, kunjungi saja docs.oracle.com. Di sini sudah ada semua. Saya sudah banyak melihat, mencoba, dan itu memang sangat berguna sekali. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.